Baik. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Kepala Badan POM beserta jajaran. Jadi sebetulnya hari ini saya sebetulnya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala Badan POM, ya, karena di rapat yang lalu, rapat gabungan dengan beberapa instansi termasuk BGN dan Kemenkes, seharusnya Badan POM sudah diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan terkait dengan keamanan pangan di SPPG. Faktanya sampai hari ini kasus-kasus keracunan itu masih terus terjadi setiap hari. Ya, hitungan kami dari data Kementerian Kesehatan per hari ini mungkin sudah lebih dari 33.000, Pak. Bulan April saja ini setiap hari ini, Pak, hampir setiap hari. Dari mana nih saya bacakan nih. Ada terjadi dari Jakarta Timur, pindah ke Pacitan, Bantul, Anambas, Kerawang, Demak, Cianjur. Per hari ini mungkin di bulan April saja sudah hampir 1.000 anak yang terdampak kasus keracunan akibat program MBG. Jadi datang ke sini awalnya saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala. Tapi melihat anggaran yang tersedia, Pak, bagi Badan POM untuk melakukan pengawasan, ya, untuk memastikan atau melakukan tindak lanjut insiden KLB keracunan pangan dan lain-lain, ya, penyusunan pedoman mitigasi dan sebagainya, ya hanya tersisa 2,9 miliar, ya saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada Badan POM, Pak. Karena memang kalau begini ya berarti kesalahannya bukan di tempat Bapak, gitu. Anggarannya Bapak kalah, Pak, sama pengadaan kaos kaki, Pak. Ya, saya bingung gitu loh. Kok bisa cuman tersisa 2,9 miliar, ya. Nah, dengan demikian ya sudah, sebagai pihak ketiga nih, sebagai lembaga lain yang memang tupoksinya adalah mengawasi peredaran obat dan makanan, yang tugasnya memastikan bahwa obat-obatan dan makanan yang ada di masyarakat itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Saya meminta pendapat atau pandangan dari Pak Kepala Badan POM. Ya, sebetulnya apa sih yang menyebabnya masih terjadinya keracunan di program MBG ini sampai hari ini? Ya, saya tahu hanya melihat dengan dianggarnya saja keterlibatannya berarti sangat minim nih, Pak. Ya, tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah kita buat di rapat ini dengan badan lain, ya, dengan instansi lain, di mana Badan POM seharusnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan yang kita lihat hari ini. Bahkan saya sampaikan pada saat itu kalau perlu dapur-dapur SPPG itu harus memiliki sertifikasi dari Badan POM sebelum bisa diizinkan beroperasi. Tapi kan ternyata tidak, Pak. Seperti kejar target gitu loh untuk mendirikan dapur sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, hari ini kita lihat sendiri di lapangan banyak dapur yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan yang seharusnya sudah diizinkan beroperasi, ya. Ya, tapi saya juga kemarin melihat atau membaca beberapa artikel di media yang menyebutkan bahwa arahan dari Bapak Presiden, BGN akan merubah arah kebijakan, ya. Jadi tidak lagi diberikan kepada setiap anak, tetapi akan lebih spesifik untuk anak-anak rentan, anak-anak dengan gizi buruk, dan yang dalam kondisi miskin ekstrim. Artinya penerima manfaatnya mungkin ke depan nggak seperti sekarang, ya, targetnya 80 sekian juta sekarang kan, mungkin ke depan penerima manfaatnya hanya 20 juta, ya. Tetapi karena penerima manfaatnya adalah anak-anak rentan yang dalam kondisi gizi buruk, maka pengawasan terhadap makanan menjadi lebih penting lagi. Dan saya harapkan tentunya ke depan Badan POM akan terlibat lebih intens, Pak. Porsi makanan pun mungkin nilainya tidak lagi 10.000, dibuat lebih tinggi, bisa 20.000, ya, dan lebih atau lebih. Tapi pengawasan keamanannya harus lebih baik lagi. Karena kalau anak-anak rentan terdampak kasus keracunan, saya rasa dampaknya akan lebih lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak yang sehat, Pak. Jadi ya ke depan mungkin mudah-mudahan Bapak dapat penugasan yang lebih, diberikan penugasan yang lebih jelas dengan konsep baru bagi BGN ke depan,
Ya, saya harap mungkin BPOM bisa lebih terlibat, bisa lebih memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak dalam kondisi rentan, makanannya dalam kondisi baik. Ya. Jadi pertanyaan itu ya Pak ya, tadi penyebabnya apa nih sampai sekarang? Yang kedua, soal anggaran Pak. Ya. Kita ini sekarang mau marah sama BGN juga nggak tega Pak. Mohon maaf, marah sama Badan POM nggak tega Pak. Lihat anggarannya seperti ini Pak. Ya. Tadi saya sempat hitung ya Pak. Dari anggaran yang dialokasikan senilai 2,24 triliun ya. Kan dipotong 297 miliar ya, dialihkan ke BA Bun ya. Setelah dipotong sisanya menjadi 1,95 triliun. Begitu ya kurang lebih ya. Belanja pegawainya itu 1,050 triliun. Dengan kata lain kalau dalam hitungan lama 46%. Tapi dengan hitungan baru berarti belanja pegawai sudah 54%, Pak. Ini sangat tidak sehat, Pak. Ini bukan good governance, Pak. Guideline dari World Bank, lembaga negara itu belanja pegawai tidak boleh lebih dari 20 atau bahkan 30%. Baru lembaga tersebut bisa efektif memberikan pelayanan kepada publik, Pak. Kalau saya lihat anggarannya seperti ini, sedangkan saat ini kita membutuhkan ya BPOM untuk menjalankan program-programnya lebih efektif lagi ke depan. Apalagi dengan ancaman serbuan suplemen dan obat-obatan dari Amerika setelah penandatanganannya ART dengan Amerika Serikat, dan juga masih maraknya beredar obat-obatan yang tidak sesuai dengan Badan POM lah gitu, masih banyak nih di lapangan. Maka saya juga masih bertanya-tanya, ini sebetulnya pemerintah serius nggak sih untuk memastikan kesehatan bagi rakyatnya? Ya, kemarin ini 11 juta orang dinonaktifkan iuran BPJS-nya. Ya, janji di DPR bahwa 11 juta akan tetap dibiayai selama 3 bulan ke depan. Itu tidak dilakukan. Sekarang kita lihat lagi nih, anggaran untuk memastikan bahwa obat-obatan dan makanan ya untuk rakyat itu juga tidak lagi sesuai dengan yang dibutuhkan, jauh di bawah gitu. Bagaimana kita bisa memastikan rakyat kita sehat, Pak? Ya. Jadi saya ya melihat apa yang sering disampaikan Pak Menkyu bahwa uang kita banyak, uangnya banyak, ya tidak tercerminkan dalam dalam apa? Pemotongan-pemotongan dan efisiensi yang dilakukan terhadap program-program yang memang dibutuhkan gitu. Saya yakin kita semua di sini Pak, Komisi 9 akan mendukung permintaan Bapak nih. Ya, kita nanti akan rapatkan supaya bagaimana anggaran ini dikembalikan nih Pak. Bahkan ditambahkan sehingga ke depan BPOM bisa bekerja lebih efektif, memastikan rakyat kita bisa menikmati ya makanan dan segala macam ini dan obat-obatan dalam kondisi yang lebih aman dan layak gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Charles.